Shalom, salam damai. Kita sambung dengan Injil Matius bab 21 dengan judul perikop Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah sabda Tuhan. Yesus masuk ke Yerusalem. Sudah hampir tiba saatnya untuk Yesus menderita, seperti yang sudah dinubuatkan sebelumnya atau yang sudah dikatakan sebelumnya oleh Yesus sendiri, bahwa Yesus anak manusia akan menderita, diolok-olok, dianiaya, dijatuhi hukuman mati, disiksa, didera, disalibkan, lalu mati, dan pada hari ketiga bangkit. Jadi Yesus bangkit di hari ketiga. Karena apa? Karena Yesus adalah Tuhan. Yesus tidak mengatakan pada hari ketiga Yesus dibangkitkan Tuhan. Yesus bangkit karena dia Tuhan. Dia membangkitkan dirinya sendiri yang dalam bentuk fisiknya itu dibangkitkan. Ini membuktikan Yesus adalah Tuhan, 100% Tuhan, juga 100% manusia. Itu yang menyebabkan Yesus bisa mati. Kemanusiaannya tubuh fisiknya itu yang mati sementara, lalu bangkit. Itu menunjukkan Yesus adalah 100% manusia. Manusia itu bisa lapar, bisa sakit, merasa sakit, bisa terluka, merasa menderita, kehausan, kelaparan. Kalau dipaku di kayu salib berdarah, itu manusia. 100% manusia, tapi juga 100% Tuhan. Yesus mau masuk ke Yerusalem, dan Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi. Lalu dia mengutus muridnya untuk, "Masuklah ke kampung di depanmu itu, ambillah seekor, nanti ada keledai betina, dan juga ada anaknya yang diikat. Ambillah keledai itu, lepaskanlah talinya, bawalah kepadaku. Lalu kalau pemiliknya mengatakan, 'Untuk apa?' atau 'Mengapa kamu mengambil itu?' katakanlah, 'Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya.'" Ya, dan itu terjadi benar menemukan ada keledai betina, lalu dan juga anaknya, lalu dilepaskan, dibawa kepada Yesus. Dan juga ada yang mengatakan, ada orang-orang yang "Mengapa kamu melepaskan itu? Apa kamu mau mencuri?" Yesus mengatakan, "Katakan saja, Tuhan memerlukannya. Tuhan pencipta langit dan bumi, yang adalah juga pemilik dari keledai itu. Semua yang ada di bumi ini adalah miliknya Tuhan sebetulnya."
Tapi ya oke, Tuhan menghargai hak milik orang ya. Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya. Lihat ini. Jadi kalau pinjam itu dikembalikan. Kalau pinjam, kalau ngutang itu disaur. Ngutang itu minjam duitnya, kembalikan. Ya, Tuhan Yesus sudah memberi contoh yang baik ya. Dia akan memakai keledai itu, Ia akan segera mengembalikannya setelah selesai ya. Namanya meminjam itu harus dikembalikan ya. Kalau nggak kembalikan itu namanya minta atau ngambil atau mencuri ya. Kalau minta itu nggak mesti diberi ya. Demikian juga minjam ya. Peminjam saja tidak diberi, apalagi minta. Minta itu kan nggak harus dikembalikan ya. Jadi kalau minjam tuh harus dikembalikan. Kalau ngutang tuh harus dikembalikan. Kalau nggak dikembalikan itu salah. Tapi kalau tidak punya penghasilan, janganlah mengutang. Mau kembalikan pakai apa? Nanti ujung-ujungnya Anda akan bermasalah kan, menderita ya, ditagih-tagih itu kan nggak enak. Jadi nggak usah ngutang lah. Dan ini sudah tertulis seperti dalam firman yang disampaikan melalui para nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Bahkan seekor keledai betina ya, bukan keledai jantan yang tangguh ya. Di sini dikatakan kamu akan menemukan keledai betina, dan ada anaknya ya, masih menyusui pula. Yesus, kedatangan Yesus naik keledai itu sudah difirmankan oleh Tuhan Yesus sendiri ya, disampaikan oleh para nabi ya, dan Yesus menggenapinya. Kemudian Yesus diarak ya, naik di atas keledai ini, keledai betina ini diarak, dielu-elukan memakai pohon palem dan berbagai macam pohon, dan mereka menghamparkan pakaian mereka di jalan ya, supaya mendapat berkat. Sebab sebelumnya ada seorang wanita yang menjamah Yesus dan menjadi sembuh ya. Hanya menjamah jumbai jubahnya sembuh. Nah, karena itu banyak orang menghamparkan pakaiannya di jalan ya. Lalu pakaiannya diambil lagi, sudah dilewati oleh Tuhan, sudah dapat berkat. Dan terjadilah kegemparan ya. Bahkan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat bertanya, siapa orang ini? Lalu orang banyak itu mengatakan, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Jadi orang banyak itu belum kenal siapa Yesus. Yesus masih dianggap hanya seorang nabi ya, padahal lebih daripada nabi. Jadi dikatakan Nabi Yesus karena mereka nggak kenal siapa Yesus. Jadi mereka, orang banyak itu mengatakan apa adanya saja yang mereka tahu ya. Nabi Yesus ya sudahlah, nggak apa-apa lah, nggak usah terlalu banyak menuntut ya. Yesus juga adalah tukang kayu, anak tukang kayu ya. Tapi Yesus juga adalah Tuhan itu sendiri. Berbagilah mereka yang menjadi percaya. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Matius. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.